Kita beridul adha hari Minggu, tapi kita terlanjur ikut kurban dekat rumah hari Sabtu. Apakah itu masih dianggap kurban atau gimana? Jazakallahu khairan pencerahannya. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Ini permasalahan harus didudukkan dalam berbagai macam perkara. Yang pertama adalah pendapat yang dikuatkan. Kalau saya katakan dikuatkan bukan berarti saya yang menguatkan, tetapi para ulama. Ini adalah ta'adduban, karena saya tidak pantas untuk menguatkan, tetapi kita mengikuti pendapat para ulama. Pendapat yang dikuatkan adalah likulli baladin ru'yatuh. Setiap negara mempunyai penglihatannya masing-masing. Dalilnya hadis riwayat Muslim. Quraib rahimahullah diutus oleh sahabat Nabi Ummul Fadl bintil Harith dari kota Madinah ke negeri Syam. Kemudian di negeri Syam beliau memasuki bulan Ramadan pada malam Jumat, dan beliau melihat hilal sendiri, dan juga orang-orang di negeri Syam melihat hilal bulan Ramadan pada malam Jumat. Akhirnya orang-orang berpuasa di negeri Syam, dan Muawiyah Amirul Mukminin pada waktu itu juga berpuasa. Di akhir bulan Ramadan beliau pulang ke kota Madinah, kemudian bertemu dengan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bertanya, "Mata ra'aital hilal?" Kapan kalian melihat hilal di negeri Syam? Kemudian Quraib rahimahullah berkata, "Lailatul Jum'ah." Malam Jumat. "Anta ra'aitahu?" Apakah engkau melihat sendiri hilal tersebut? "Na'am, ra'aituhu wa ra'ahu an-nas wa sama Muawiyah wa sama an-nas." Iya, aku melihat sendiri dan orang-orang pun melihat. Dan akhirnya orang-orang berpuasa dan Muawiyah radhiyallahu anhu pun berpuasa. Malam Jumat. Kemudian Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, "Bal nahnu ra'ayna lailatas sabt." Tetapi kita di kota Madinah melihatnya malam Sabtu. "Wala nazalu nasumu au hatta nukmila 30 au narahu." Dan kita masih saja berpuasa sampai kita menyempurnakan 30 hari atau kita melihat hilal. Quraib bertanya kepada Abdullah bin Abbas, "Awala naktafi bi ru'yati Muawiyah wa siyamih?" Tidakkah cukup kita mencukupkan dengan penglihatan Muawiyah di negeri Syam dan puasa Muawiyah? Tidakkah kita cukup mengikuti beliau? Maka Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu menjawab, "La, hakadha amarana Rasulullah SAW." Tidak, demikianlah yang mana Rasulullah SAW memerintahkan kami. Ini menunjukkan setiap tempat mempunyai penglihatan masing-masing. Itu satu. Yang kedua, wallahu alam, pendapat yang dikuatkan, hari Arafah erat kaitannya dengan hari, bukan dengan tempat. Hal ini berdasarkan al-Islam dinun yusr. Islam itu agama yang mudah. Dan Islam agama yang universal, bisa diamalkan di penjuru dunia manapun. Zaman dahulu orang-orang berhaji ataupun beridul adha, berpuasa hari Arafah karena tanggal 9 Dzulhijjah. Karena waktu itu tidak mudah untuk mendapatkan informasi kapan di Mekah tanggal 1 Dzulhijjah, kapan di Mekah tanggal 9 Dzulhijjah hari Arafah. Dan Islam bisa diamalkan kapanpun dan dimanapun. Sekarang saja kita tahu bedanya. Dahulu sebelum adanya alat komunikasi dan tukar informasi yang sangat mudah dan canggih di zaman sekarang, maka seseorang
berpuasa hari Arafah sesuai dengan penglihatan di daerahnya masing-masing. Maka berpuasalah hari Arafah dan beridul adhalah, hari raya kurban, sesuai dengan negaranya masing-masing. Wallahu a'lam. Kemudian saya sering menyebutkan perkataan Imam Al-Albani rahimahullah, bahwasanya termasuk daripada samahatul Islam, kemudahan agama Islam, yaitu beribadah yang sifatnya berjamaah dan disyariatkan untuk berjamaah, hendaknya mengikuti kaum muslimin dan ketetapan kaum muslimin pada jamaah tersebut. Kita di Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui Kementerian Agama ditetapkan bahwa tanggal 9 Dzulhijjah adalah bertepatan dengan tanggal 9 Juli 2022. Dengan mengikuti itu, maka terjadilah kesatuan kaum muslimin di dalam ibadah yang disyariatkan untuk berjamaah, bersatu padu. Seperti sholat Id, Idul Fitri, Idul Adha, masuk puasa bulan Ramadan, dan yang lain-lainnya. Nah, oleh karena itulah, bagi siapa yang ingin berkurban dan dia berada di Indonesia, lihat bahasa-bahasanya. Bagi siapa yang ingin berkurban dan dia berada di Indonesia, maka wallahu alam, tidak sah berkurban sebelum berhari raya dengan keputusan yang sudah ditentukan oleh Kementerian Agama di negeri ini. Jika dia berhari raya tanggal 10 Dzulhijjah. Ada sebagian orang yang berpendapat tanggal 8 Juli saya akan berpuasa hari Arafah karena bertepatan dengan Arab Saudi wukuf di Arafah. Kemudian ikut hari rayanya tanggal 10 Juli. Ini sejarah Islam tidak pernah ada seperti itu. Ya, tidak pernah ada seperti itu. Bagi siapa yang memilih dia ikut dengan Arab Saudi, maka itu hak dia, dan siapa yang berkurban pada tanggal 9 Juli pada tahun ini 2022 karena dia bertepatan hari rayanya dengan Arab Saudi 9 Juli 2022, maka itu hak dia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima. Tetapi siapa yang berhari raya tanggal 10 Juli, maka tidak sah kurbannya kecuali setelah mengerjakan sholat Idul Adha tanggal 10 Juli 2022 bertepatan dengan tanggal 10 Dzulhijjah 1443 Hijriah. Hal ini berdasarkan hadis dari Abu Burdah bin Niyar bahwa Rasulullah SAW diadui oleh Abu Burdah bin Niyar bahwa saya ingin hewan kurban saya dibagikan pertama kali di hadapan para kerabat, para tetangga. Maka saya menyembelih hewan kurban sebelum sholat Idul Adha. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, tilka syatu syatul lahm. Itu adalah sembelihan biasa, bukan sembelihan kurban. Bahkan dalam riwayat yang lain, falyu'id makanahu ukhra. Maka gantilah hewan tersebut dengan hewan yang lain. Menunjukkan bahwa tidak sah berkurban jika dilakukan sebelum sholat Idul Adha. Wallahu a'lam.
Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.